yaitu devosi kepada hati kudus Yesus. Dan ini memang saya pilihkan tema ini untuk pengajaran malam hari ini karena berkaitan dengan eh, perayaan dari Santa Margareta Maria. Maka fokus perhatian kita adalah pada dua hal ini. Pertama adalah tentang kehidupan pribadi dari orang kudus kita, yaitu Santa Margareta Maria. Dan yang kedua adalah bagaimana relasinya secara pribadi dengan Tuhan yang benar-benar menumbuhkan juga semangat di dalam gereja, yaitu devosi kepada hati kudus Yesus. Nah, maka hal yang paling pertama adalah kita memandang gambar ini, ya, sambil merenung judulnya menjadi Rasul Hati Kudus Yesus masa kini. Ya, kita setiap Jumat pertama pasti menjumpai gambar-gambar ini bertebaran di mana-mana melalui media sosial. Ya, ini menjadi suatu kultur yang boleh dikatakan sedang berkembang. Ya, hanya pertanyaannya adalah apakah kita juga masuk dalam ritme yang sama untuk berdevosi kepada hati kudus Yesus. Nah, hal yang pertama yang ingin saya bicarakan adalah membantu pemahaman kita tentang eh, Jumat pertama atau Jumper. Ya. Kalau kita mengingat kembali Jumat pertama, itu orang pasti beramai-ramai memikirkan misanya di mana, apakah siapa pastor yang merayakan misa, apakah ada adorasi sakramen Maha Kudus, dan seterusnya. Ya, banyak. Ya. Tapi menjadi pertanyaan adalah apa makna yang terdalam dari jumper itu sendiri? Devosi atau penghormatan khusus kepada hati kudus Yesus itu kita biasa kenang pada hari Jumat pertama. Dan kenapa pertanyaan yang kedua? Kenapa hari Jumat yang dipilih? Kenapa bukan hari Kamis yang pertama, Rabu yang pertama? Kita hanya kenal Jumat pertama, Sabtu pertama untuk mendoakan para imam. Hari Jumat karena memang hari kematian dari Tuhan Yesus Kristus sendiri. Karena itu dipilihlah hari ini sebagai hari yang eh, membantu kita untuk berdevosi kepada hati kudus Yesus. Lalu dalam kitab hukum kanonik sendiri atau hukum gereja ada satu artikel yang menarik nomor 1250 di sana dikatakan begini. Hari dan waktu tobat dalam gereja Katolik adalah setiap hari Jumat sepanjang tahun dan masa Prapaskah. Jadi setiap hari Jumat itu kalau kita masuk lebih dalam, ya, tidak hanya pada masa Prapaskah saja, tapi pada setiap hari Jumat sepanjang tahun itu kita menjadikannya sebagai waktu pertobatan bagi kita. Maka ada, Maaf, Pastor. ya, Slide-nya belum jalan, Pastor. slide yang mana? Slide-nya masih di halaman pertama. Wah, wait. Di, Baik, di Zoom mungkin akan lebih besar tulisannya, Pastor. ya, makanya tadi saya, baik. Jadi, eh, bahkan dalam hukum gereja sendiri dikatakan bahwa hari Jumat sepanjang tahun itu bisa kita jadikan sebagai hari untuk bertobat. Maka eh, ada praktik-praktik tertentu di biara-biara di mana pada hari Jumat itu orang tetap menjadikannya sebagai hari pertobatan. Juga aspek kesederhanaan dalam hal makan dan minum. Ada biara tertentu yang pada hari Jumat itu mereka tidak makan buah sebagai ungkapan-ungkapan pertobatan, ungkapan pantang tertentu di dalam kehidupan aturan-aturan biara tertentu. Tapi juga orang-orang awam bisa melakukan eh, praktik-praktik tertentu sebagai tanda pertobatan mereka. Tapi kalau para bapak gereja ketika menjelaskan tentang eh,
hari Jumat pertama itu sebagaimana saya gambarkan di sini. Pikiran orang itu tertuju pada Tuhan Yesus yang ditombaki, ditikam dengan tombak. Kemudian dari lambungnya itu keluar air dan darah. Dan air dan darah itu bagi para bapak gereja dikatakan itu adalah simbol-simbol yang penting dari semua sakramen di dalam gereja. Jadi air dan darah yang keluar dari lambung Yesus itu melambangkan sakramen-sakramen di dalam gereja. Ada 7 sakramen yang kita kenal dan itulah yang boleh dikatakan dilambangkan dengan air dan darah yang keluar dari lambung Yesus sendiri. Karena itu, pemahaman kita yang boleh dikatakan ada 2 hal yang penting di sini. Kenapa kita rajin berdevosi atau rajin menjadikan Jumat pertama itu sebagai hari yang istimewa. Yang pertama adalah karena kita mengingat tentang kematian Kristus. Yang kedua adalah sebagai ungkapan pertobatan pribadi kita sepanjang tahun. Dan yang ketiga adalah kita merasakan cinta kasih Yesus yang begitu dalam karena dari lambungnya yang kudus keluar darah dan air yang menjadi tanda keselamatan bagi kita. Nah, kalau kita eh, ini sudah berpindah atau belum ya? Belum, Pastor. Santa Margareta Maria Alacoque yang hidup pada tahun 1647 sampai tahun 1690. Dan dia memang ya kita boleh katakan sebagai rasul hati kudus Yesus. Memang devosi kepada hati kudus Yesus itu berkembang jauh sebelumnya. Tetapi ketika munculnya orang kudus ini dengan pengalaman-pengalaman yang sebentar akan saya sharingkan bersama ini, betul-betul menunjukkan bahwa relasinya bersama Tuhan Yesus itulah yang membangkitkan semangat di dalam gereja untuk berdevosi pada hati kudus Yesus, hati kudusnya sendiri. Karena Tuhan Yesus sendiri yang mewahyukan atau menyampaikan semuanya itu kepada Santa Margareta Maria. Tuhan Yesus meminta orang kudus kita ini, ya, Santa Margareta Maria, untuk bisa berdevosi selama 9 Jumat pertama berturut-turut. Tujuannya adalah apa? Ini adalah tanda kasih kepada Yesus dan juga sebagai tanda pertobatan dari pribadi atau dari umat manusia. Jadi memang kita mungkin selama ini ketika kita pergi jumper, ya kita pergi jumper, tapi kalau kita masuk dalam pengalaman eh, dari orang kudus kita ini, Santa Margareta Maria, Tuhan Yesus sendiri yang menyampaikan kepada dia, supaya selama 9 Jumat pertama berturut-turut, itu artinya selama 9 bulan berturut-turut, itu dia berdevosi, dia berbakti atau sembah bakti kepada hati kudus Yesus. Ini ada 2 hal yang diingatkan oleh Tuhan Yesus pada orang kudus kita ini. Yang pertama adalah kalau dia selama 9 kali berturut-turut menunjukkan devosinya ini, maka itu tanda bahwa dia sungguh mencintai Tuhan Yesus. Dan yang kedua yang dilakukan, kalau dia sungguh berdevosi selama 9 bulan berturut-turut, ini juga menjadi tanda pertobatan. Dan tentu apa yang dialami atau yang diungkapkan oleh Santa Margareta Maria tidak hanya bagi dia, tapi yang diungkapkan oleh Tuhan Yesus kepada dia, itulah yang dia bagikan pada gereja sepanjang zaman. Dan kita semua tentu sampai saat ini mengisi Jumat pertama dengan apa? Dengan pertama, mengikuti perayaan Ekaristi. Itu tentu banyak di antara kita melakukannya itu. Apalagi kalau di paroki-paroki atau pas ada pastornya, pasti ada misa jumper. Yang kedua, kita juga tidak hanya mengikuti Ekaristi, perayaan Ekaristi, perayaannya saja, tapi kita berusaha untuk bisa menerima komuni kudus.
Kita bisa menerima komuni kudus pada Jumper karena apa? Karena kita sebetulnya diingatkan untuk mengaku dosa. Kita harus mengaku dosa dulu baru terima komuni kudus. Ada kalanya orang setelah misa datang minta pastor, pastor saya mau mengaku dosa. Masa sih kita rumah kita kotor dulu baru kita kita terima tamunya? Kita bersihkan dulu dong. Maka perlu kita apa mengaku dosa dulu baru kita terima komuni. Lalu ada satu hal lain lagi adalah adorasi suci. Di dalam pada setiap hari Jumat pertama, kadang-kadang ada adorasi atau penyembahan sakramen Maha Kudus dan pemberkatan sakramen Maha Kudus. Tapi praktik-praktik yang lain tentang adorasi suci itu bisa dilakukan selama 1 jam. Ada yang melakukannya itu pada malam hari, ya. Ada yang melakukan pada saat sebelum Jumper, ada yang setelah Jumper. Jadi bukan adorasi, pastor kita ada adorasi ya, adorasinya berapa menit? Mungkin sekitar 2 menit harus lanjut dengan misa. Aduh, orang kalau beradorasi itu bukan selama 2 sampai 5 menit saja, tapi harus sekurang-kurangnya 30 menit sampai 1 jam. Itu baru afdol. Next. Nah, ada satu pesan yang penting dari orang kudus kita, Santa Margareta Maria ini. Pesan atau yang dia ungkapkan adalah seperti ini. Dalam kedalaman kerahiman hatiku, itu pesan dari Tuhan Yesus ya, kepada Santa Margareta Maria, dalam kedalaman kerahiman hatiku, aku berjanji kepadamu bahwa cintaku yang maha kuasa akan memberikan kepada semua orang yang akan menerima komuni kudus pada hari Jumat pertama selama 9 bulan berturut-turut. Rahmat pertobatan. Yang terakhir, mereka tidak akan mati dalam ketidaksenanganku atau tanpa menerima sakramen-sakramen, dan hatiku akan menjadi tempat perlindungan mereka yang amat di saat-saat terakhir, tempat perlindungan yang aman bagi mereka. Jadi ada sebuah ungkapan ya, perkataan dari orang kudus kita ini, dan saya tertarik untuk bisa mengutipnya karena sekali lagi ini bukan perkataan semata-mata dari Santa Margareta Maria, tapi ini adalah perkataan dari Tuhan Yesus sendiri kepada eh, kepada orang kudus kita ini, dan dia teruskan kepada kita semua. Next. Nah, satu pertanyaan bagi kita adalah, apakah devosi ini berjalan begitu mulus? Apakah ketika Santa Margareta Maria memperkenalkan devosi kepada hati kudus ini berjalan mulus? Ternyata tidak. Santa Margareta Maria itu menghadapi perlawanan yang begitu besar, ketidakpercayaan yang besar dari dalam dan dari luar komunitasnya. Ketika dia bercerita bahwa dia mewahyukan ya, atau dia memperoleh wahyu dari Tuhan tentang hati kudus, dia bercerita. Berapa yang percaya? Enggak ada yang percaya. Dia bahkan mengalami kekerasan verbal. Dilarang untuk bercerita tentang hal-hal yang seperti itu. Ya. Maka eh, untuk berdevosi atau menjalan atau mengajarkan devosi ini ternyata, namun demikian eh, orang kudus kita ini tetap memiliki kekuatan tersendiri. Saya tulis di sini, perjalanan terjal di hadapannya. Paus Pius yang ke-11 itu menyatakan bahwa
Yesus telah menampakkan diri kepada Santa Margareta Maria dalam ensikliknya. Jadi meskipun dia rasa melewati perjalanan yang terjal di dalam komunitasnya dan juga orang tertentu yang mengenal dia, tapi pada akhirnya happy ending yang kita bisa rasakan sampai saat ini, yaitu dengan keluarnya ensiklik yang diberikan oleh Paus Pius yang ke-11 ini, di mana mulailah ya eh, devosi yang kita kenal sampai saat ini, devosi kepada hati kudus Yesus. Bahkan kemudian dia sendiri dikanonisasi atau dijadikan sebagai orang kudus. Mari kita coba untuk mengenal lebih dalam siapakah Santa Margareta Maria ini. Beliau itu dilahirkan pada tanggal 22 Juli tahun 1647 di daerah Prancis. Nama orang tuanya adalah Claudio, ibunya adalah Filiberta. Dari keluarga ini, dia boleh dikatakan mengenal Kristus dan mencintai Kristus. Meskipun kita akan melihat bahwa ayahnya, Claudio ini, akan meninggal lebih cepat. Dan ini membuat sebuah tantangan besar di dalam keluarganya. Banyak sekali kesulitan yang dialami di dalam keluarga itu. Apalagi Santa Margareta Maria sendiri, itu ketika masih kecil, dia itu banyak hidupnya itu tidak sehat. Tidak hanya karena kehilangan orang tuanya, tapi juga karena kesehatannya. Dia sering sakit. Ya. Maka ini adalah penderitaan yang dia alami. Dan dia akhirnya sakit dan meninggal pada tanggal 17 Oktober tahun 1690 dan dinyatakan kudus, ya. Dan dia dikenal di dalam gereja sebagai santu pelindung bagi para pengikut hati kudus Yesus. Yang kedua adalah orang-orang kehilangan orang tua, karena memang orang kudus kita ini juga masih kecil, usia mungkin sekitar 8 tahun, itu papinya meninggal dunia, maka dia jadi pelindung untuk orang-orang kehilangan orang tua. Dan yang terakhir adalah penderita polio, ya, karena memang dia juga sempat terjangkit polio sehingga dia layak untuk jadi eh, pelindung untuk orang-orang yang sakit seperti ini. Bagaimana pengalaman pribadinya yang sangat bermakna? Tadi saya sudah singgung bahwa ayahnya itu meninggal dunia pada saat ia berusia sekitar 8 tahun. Seorang anak usia dini seperti ini, kalau kehilangan orang tua, salah satunya seperti anak perempuan kehilangan papinya, itu tidaklah gampang, ya, tidak mudah. Tentu ada pengalaman atau tadi saya katakan jalan yang terjal bagi dia. Tidak mudah untuk bisa menghadapi masa depan. Ya, itulah. Ya. Kehidupan keluarganya setelah meninggal papinya, itu keluarganya begitu sulit. Ya. Ada banyak sekali kesulitan yang mereka alami. Maka hidup keluarganya mereka menjadi sangat-sangat sederhana. Mereka hanya bisa bergantung pada orang lain, terutama kerabat-kerabatnya. Tapi sama dengan pengalaman kita juga, ya, kerabat boleh kerabat, tetapi tidak semuanya itu menerima diri kita sepenuhnya. Kalau kita punya hubungan dengan ibu, ya suaminya kan dari keluarga lain. Kalau kita punya hubungan dekat dengan bapak, ya masalahnya istrinya dari keluarga yang lain. Aspek manusiawinya itu selalu ada. Jadi ini bukan yang dialami oleh Santa Margareta Maria, tapi yang kita alami juga kira-kira seperti itu. Nah, dia ketika berhadapan dengan kerabatnya begitu sulit. Bayangkan seorang yang sudah sengsara, sudah kehilangan orang tua, sudah kesulitan mau makan apa ya, mau sekolah bagaimana, ya, ya harus berpasrah. Ya. Ia sendiri itu menderita sakit, demam, dan polio selama 4 tahun. Ini tidak gampang, 4 tahun ya, sakit polio. Ya. Tapi itu boleh dikatakan itu menjadi momen-momen yang penuh dengan mujizat bagi Santa Margareta Maria
Albuquerque ini. Dalam penderitaan itu, ia justru menggunakannya bukan untuk mengeluh, tapi dalam penderitaannya itu, dia malah berdevosi kepada Yesus dalam sakramen Maha Kudus dan menyerahkan diri sepenuhnya kepada Bunda Maria. Nah, ini sangat menarik. Kita kalau sakit, yang ada pada kita adalah kita mengeluh. Kok saya yang sakit ya? Kok kenapa saya? Dan 1001 atau litani, ya, ungkapan kekesalan kita pada diri kita, kok diri saya begini, kok saya seperti itu, atau kita juga mempersalahkan Tuhan. Ternyata orang kudus kita ini memberikan satu cara yang sangat berbeda. Ketika dia selama 4 tahun menderita sakit polio dan juga demam, dia justru menggunakan waktu itu untuk berdevosi pada Tuhan Yesus dalam sakramen Maha Kudus. Kita ingat kalau kita ke gereja, Tuhan Yesus dalam tabernakel, dalam sakramen Maha Kudus. Itu dia berdevosi itu. Dan yang kedua adalah dia berdevosi pada Bunda Maria. Maka namanya ini Margareta Maria. Ya, karena dia sangat mencintai Bunda Maria. Maka dari itu, ya, eh, kita melihat bahwa kenapa kita dari sosok orang kudus ini begitu membantu kita untuk berdevosi kepada Tuhan Yesus dalam sakramen Maha Kudus juga. Kalau jumper itu ada adorasi sakramen Maha Kudus. Karena ini adalah pengalaman rohani dari Santa Margareta Maria sendiri. Kesaksian pribadinya seperti ini. Ketika dia dalam penderitaan, dalam sakit polio, dia bersaksi begini. Pada saat itu, semua keinginan saya adalah untuk mencari kebahagiaan dan penghiburan dalam sakramen Maha Kudus. Bayangin ya, dalam penderitaan pun dia mengatakan, saya justru mencari kebahagiaan dalam sakramen Maha Kudus. Bikin kita jadi geleng-geleng kepala. Karena ternyata kita itu berbeda. Kalau sudah mulai sakit, kita mengeluh. Orang kudus ini sakit, malah dia merasa happy banget loh. Ya, karena dia semakin dekat dengan Tuhan Yesus dalam sakramen Maha Kudus. Ada 3 penglihatan yang ditunjukkan oleh orang kudus ini. Selama 1,5 tahun, setelah 4 tahunan itu dia sakit, kemudian dalam riwayat hidupnya, selama 1,5 tahun, dia juga mendapat penglihatan-penglihatan di mana Tuhan Yesus sendiri mengirim atau Tuhan Yesus sendiri hadir dan menyampaikan kepada dia, menginstruksikan kepada dia dalam sebuah devosi yang kemudian dikenal sebagai 9 Jumat yang tadi saya ceritakan itu. Selama 9 Jumat berturut-turut atau hari Jumat selama 9 bulan berturut-turut. Jadi Jumat pertama, maksud saya, Jumat pertama berturut-turut itu. Jadi ini satu penglihatan yang Tuhan Yesus sendiri sampaikan selama 9 Jumat pertama berturut-turut. Penglihatan yang kedua, Tuhan Yesus Kristus itu mengilhaminya atau menginspirasikannya untuk menetapkan jam kudus atau waktu kudus dan menerima perjamuan kudus pada hari Jumat pertama setiap bulan. Jadi ini memang penglihatan yang diterima oleh Santa Margareta Maria, dan itu yang diteruskan kepada seluruh gereja, kepada Anda dan saya. Kita semua sampai saat ini, ya, paling kurang ini menjadi jam kudus bagi kita ketika kita mengikuti misa Jumper. Karena apa? Karena kita menerima perjamuan kudus atau komuni kudus, dan yang kedua adalah kita juga terus berdevosi dalam Jumat pertama ini. Dan yang ketiga, Tuhan Yesus itu meminta agar sebuah pesta silih dilembagakan pada hari Jumat setelah Corpus Christi. Ini maksudnya adalah perayaan ya tentang hati kudus Yesus mesti diinstitusikan atau dilembagakan sehingga bisa dirayakan secara resmi di dalam gereja. Jadi ini 3 permintaan dari Tuhan Yesus yang
disampaikan kepada Santa Maria Margareta Maria ini. Nah, mari kita kembali lagi ke pengalaman penderitaan. Tadi itu penuh dengan sakit penyakit yang dia alami. Saya juga sudah singgung bahwa ketika dia mulai bercerita tentang eh, penglihatan-penglihatannya bersama Yesus, dia juga mengalami penolakan-penolakan tertentu, terutama dari dalam biara sendiri. Maka kita lihat di sini bagaimana keadaannya di dalam biara. Ya, ia masuk biara pada tanggal 25 Mei tahun 1671 saat dia berusia 23 tahun di Ordo Visitasi. Ia juga dia akhirnya mengucapkan kol kekal pada tanggal 6 November tahun 1672 dan mengambil nama Maria yang tadi saya ceritakan karena devosinya kepada Bunda Maria. Pengalaman rohani dalam retret persiapannya untuk kaul kekal itu benar-benar sangat menolong dia untuk mencintai Kristus. Karena pada saat itu Tuhan Yesus menampakkan diri kepada Santa Margareta Maria dan mengatakan begini, "Lihatlah luka di lambungku. Di sanalah engkau akan tinggal sekarang dan selama-lamanya." Jadi eh, dalam retret persiapan untuk kaul kekal, dia menerima penglihatan ini. Dan kalau kita melihat baik-baik, ternyata pengalaman ini benar-benar suatu pengalaman yang sangat sangat luhur. Kenapa? Karena sepanjang hidup dari orang kudus ini, Santa Margareta Maria ini, dia sakit-sakitan melulu. Dia juga mendapat kekerasan verbal dari orang-orang dalam komunitas. Karena Tuhan mengerti tentang kehidupan dari hambanya ini. Maka ketika menampakkan diri, apalagi dalam persiapan untuk kaul kekal, Tuhan mengatakan ini sebagai wahyu atau sebagai inspirasi yang dia sedang hayati, dia sedang hidupi. Lihatlah luka di lambung. Lalu dia katakan, di sanalah engkau akan tinggal selama-lamanya di dalamnya. Jadi sambil memandang luka-luka Yesus, terutama luka di lambung, Santa Margareta Maria juga melihat masa depannya, yaitu penderitaan-penderitaan yang akan dialami. Di samping itu Tuhan Yesus juga mengungkapkan hati kudusnya sebagai simbol cintanya kepada umat manusia. Ketika dia mengatakan, hati ilahiku begitu meradang dengan cinta kepada umat manusia, sehingga tidak dapat lagi menahan api cinta yang menyala-nyala di dalam dirinya sendiri dan harus menyebar ke luar negeri dan dengan cara Anda. Jadi dia mau supaya api cinta, ya, api itu lambang dari cinta Kristus sendiri, itu harus menyebar. Semua orang harus merasakannya, mengalaminya sendiri. Hal lain yang penting dalam pengalaman keadaannya di dalam biara pada saat itu adalah dia sendiri itu mengakui bahwa hatinya terbakar dan dikelilingi oleh mahkota duri. Dia merasa seperti itu. Jadi dari pengalaman penderitaannya itu, dia merasa bahwa ya eh, dia sendiri dikelilingi oleh atau hatinya sendiri terbakar dan dikelilingi oleh mahkota duri sebagaimana yang Yesus alami sendiri. Dan dia mengatakan, dia dalam kesaksiannya mengatakan, Tuhan Yesus sendiri berkata kepadanya bahwa api itu melambangkan kasihnya atau cinta kasih dari Tuhan kepada umat manusia. Dan duri itu melambangkan keberdosaan dan ketidakbersyukuran dari manusia. Jadi api dan juga eh, duri itu adalah bagian yang ada dalam kehidupan manusia. Di satu pihak ada api yang adalah kasih dari Tuhan sendiri, tapi di lain pihak ada duri yang sebenarnya adalah orang yang tidak bisa bertobat, hatinya penuh dosa, dan
tidak punya hati yang penuh syukur juga. Dan Tuhan Yesus memberitahu bahwa misalnya adalah untuk membangun devosi kepada hatinya yang Maha Kudus. Itu juga yang Tuhan minta dari Santa Margareta Maria ini. Ya, membangun devosi kepada hatinya yang Maha Kudus. Kemudian dia juga mengungkapkan 12 janji yang akan dialami oleh orang-orang yang punya devosi kepada hati kudus Yesus. Nah, ada 12 janji. Di slide pertama ini saya tampilkan sekitar 6 janji dari eh, dari Tuhan Yesus kalau seorang itu berdevosi kepada hati kudus. Yang pertama, Tuhan Yesus mengatakan begini, Aku akan memberi mereka semua rahmat yang diperlukan dalam keadaan hidup mereka. Jadi Tuhan berjanji akan memberikan rahmat. Ini membuat kita menyadari ya, bagi saya ini yang penting sekali 12 janji Yesus ini kepada Santa Maria Margareta, karena kita perlu ingat bahwa setiap kali kita pergi untuk ikut misa jumper atau berjumper, ada 12 janji yang harus kita penuhi, yang akan kita terima dari Tuhan. Maka kita harus serius untuk menjalani devosi ini. Yang pertama tadi, saya katakan, Yesus mengatakan pada orang kudus kita, Aku akan memberi mereka semua rahmat yang diperlukan dalam keadaan hidup mereka. Yang kedua, Aku juga akan menegakkan kedamaian di rumah atau dalam keluarga mereka. Jadi ada kedamaian kalau orang punya devosi kepada hati kudusnya. Yang ketiga, Aku akan menghibur mereka dalam segala penderitaan mereka. Tuhan Yesus tahu bahwa Santa Margareta Maria itu memang mengalami banyak penderitaan. Demikian juga umat manusia, kita semua juga pasti punya penderitaan-penderitaan tertentu. Dan Tuhan justru menjanjikan penghiburan. Aku akan menghibur mereka. Satu lagi, Aku akan menjadi tempat perlindungan yang aman bagi mereka selama hidup dan terutama dalam saat ajalnya. Nah, ini juga menarik ini. Ya. Tuhan Yesus itu menjadi tempat perlindungan. Bukan hanya saat kita masih hidup, bahkan saat kita mati pun, Tuhan Yesus tetap menjadi tempat perlindungan kita. Yang berikut, Tuhan Yesus mengatakan, Aku akan melimpahkan berkat yang berlimpah atas segala usaha mereka. Ini yang selalu kita harapkan, ya. Dan itu janji dari Tuhan melalui Santa Margarita Maria. Yang keenam, orang-orang berdosa akan menemukan dalam hatiku sumber dan samudera kerahiman yang tak terbatas. Dan dalam hati Yesus itu justru yang ditemukan adalah kerahiman dari Tuhan sendiri. Yang berikut, ya, janji yang berikut adalah sungguh-sungguh akan segera naik ke kesempurnaan yang tinggi. Yang berikut, Aku akan memberkati setiap tempat di mana gambar hatiku diekspos atau ditunjukkan dan dihormati. Yang berikut, aku akan memberikan kepada para imam karunia untuk menyentuh hati yang paling keras. Jadi ketika pastor mendengar pengakuan dosa, ini satu cara bagaimana Tuhan juga itu bekerja dalam diri para imam. Hati yang keras sekalipun pasti bisa menjadi hati yang lembut kalau kita menyadari sebagai orang berdosa dan kita mau eh, datang kepada Tuhan sendiri. Kemudian eh, mereka yang akan mempromosikan devosi ini akan memiliki nama mereka tertulis dalam hatiku. Kalau kita, ya tidak hanya Santa Margareta Maria, tapi kalau kita juga ikut menyebarkan devosi kepada hati kudus Yesus,
nama kita itu juga tercatat di dalam hati Tuhan sendiri. Dan yang paling terakhir adalah cukup panjang ini. Aku berjanji, ini janji dari Tuhan Yesus. Aku berjanji kepadamu dalam belas kasih hatiku yang luar biasa, bahwa kasihku yang maha kuasa akan memberikan kepada semua orang yang menerima komuni kudus pada hari Jumat pertama selama 9 bulan berturut-turut. Ini beberapa kali saya diulangi ya. Selama 9 bulan berturut-turut, rahmat ketekunan sampai akhir. Mereka tidak akan mati dalam aibku atau tanpa menerima sakramen-sakramen mereka. Hatiku yang ilahi akan menjadi tempat perlindungan yang aman bagi mereka pada saat-saat terakhir hidupnya. Jadi ini eh, perkataan yang terakhir dari Tuhan Yesus pada Santa Margareta Maria ini khususnya untuk orang-orang yang dalam keadaan dalam sakaratul maut. Ya, kadang-kadang kita perlu bisik pada telinganya bahwa Tuhan Yesus itu Maha Rahim dan sangat mengasihi. Dan ini kadang-kadang sangat mujarab. Bagaimana pengalaman lanjutan dari dalam biara itu sendiri? Ya, di samping 12 janji yang diberikan oleh Tuhan Yesus padanya, ia juga mengalami banyak sekali penolakan. Yang tadi saya katakan, banyak penolakan. Karena penglihatan-penglihatan yang dia alami bersama Yesus. Bahkan 12 janji itu ketika dia ceritakan, lagi-lagi penolakan yang dialami. Orang tidak langsung bilang, oh ya, oh begitu ya, dan oh aku percaya deh. Ternyata tidak. Ketika dia ungkapkan itu semua pada ketawa. Ya. Untung bahwa kemudian gereja menyadari dan menerima segala sesuatu yang disampaikan oleh Santa Margareta Maria ini. Ia selalu mengalami sakit tertentu di dalam biara. Tadi 4 tahun, kemudian ada 1,5 tahun di mana dia juga mengalami 3 penglihatan. Tapi selama masih dalam biara juga, dia tetap mengalami sakit penyakit tertentu yang akhirnya merenggut nyawanya pada tanggal 17 Oktober tahun 1690 itu. Ya. Dan ketika menerima sakramen terakhir, sakramen perminyakan, orang kudus ini juga mengungkapkan satu kesaksian iman yang sangat bagus. Dia katakan begini, aku tidak membutuhkan apa-apapun juga kecuali Tuhan. Dan kehilangan diriku sendiri di dalam hati Yesus. Jadi dia hanya membutuhkan, hanya Tuhan yang dia butuhkan dalam hidupnya. Dan dia, seperti yang Yesus janjikan, dia juga ingin untuk tinggal di dalam hati Yesus yang Maha Kudus. Nah, bagaimana dengan devosi kepada hati kudus Yesus itu sendiri? Kita punya devosi pada hati kudus Yesus, saya ceritakan dari tadi, dalam hubungan dengan orang kudus kita. Dan devosi pada hati kudus memang penting karena apa? Orang-orang Yahudi itu ketika melihat hati, hati itu adalah pusat atau totalitas eksistensi dari setiap pribadi. Pusat emosi, pusat cinta dari setiap orang. Maka kalau kita hati kudus Yesus, ini segala-galanya itu ada dalam diri Yesus. Mari kita perhatikan gambar yang saya tampilkan di sini, gambar yang sangat berarti. Hati Yesus yang begitu terbuka, begitu indah, meskipun hanya sebuah lukisan, tapi sangat bermakna karena Yesus seakan-akan mengatakan, lihatlah hatiku. Dan sebagaimana dikatakan pada Santa Margaret Maria, dan tinggallah di dalam hatiku. Nah, ini sangat indah. Sambil melihat, kita juga diharapkan oleh Yesus untuk tinggal di dalam hatinya. Hati kudus Yesus itu melambangkan cintanya yang begitu besar bagi umat manusia. Itu cinta. Maka itu ketika Jumat pertama kita pergi untuk misa, itu kita menyadari bahwa, iya, kita mengalami kasih Kristus. Darahnya tercurah karena dia mengasihi kita.
Dan kasih Yesus itu sungguh agung. Kenapa sungguh agung? Karena dia menyerahkan segala-galanya untuk kita. Dia tidak menyerahkan setengah dari hatinya. Kalau kita mungkin setengah hati, tapi Yesus menyerahkan segala-galanya. Dan itu adalah sebuah keindahan dari penyerahan diri Yesus kepada Bapa untuk keselamatan kita. Maka kasih Yesus bagi kita adalah bisa kita rasakan ketika kita mengikuti Ekaristi bersama. Kalau kita ikuti Ekaristi dengan baik, kita merasakan kasih Kristus. Maka devosi kepada hati kudus Yesus itu terkait dengan Ekaristi. Maka itu sebabnya tadi saya katakan bahwa kenapa setiap kali kalau kita ikut jumper, orang selalu merindukan ada adorasi sakramen Maha Kudus. Karena hati kudus Yesus dan sakramen Maha Kudus atau komu Ekaristi itu menjadi satu kesatuan. Karena sama-sama mengungkapkan penderitaan Kristus dan kemenangannya. Saya sebelum mengakhiri segalanya, saya tampilkan di sini 5 perkataan Yesus kepada Santa Margareta Maria. Selain beberapa ungkapan yang sudah saya tampilkan tadi, saya tampilkan di 5 yang bagi saya juga akhirnya menjadi program kehidupan rohani untuk kita dan devosi kita selain kepada hati Yesus yang Maha Kudus, hati tersuci Bunda Maria, tapi juga kepada orang kudus kita, Margareta Maria. Yang pertama, bersikap terbuka kepada Tuhan. Apa yang diungkapkan oleh Tuhan Yesus kepada Santa Margareta Maria? Dia katakan begini, janganlah engkau menyimpan rahmat ini untuk dirimu sendiri, dan janganlah engkau menahan diri untuk membagikannya kepada orang-orang lain, karena aku berkehendak untuk menggunakan hatimu sebagai saluran untuk menyampaikan kepada jiwa-jiwa sesuai denganku. Jadi Tuhan Yesus minta pada Santa Margareta Maria supaya devosi pada hati kudus Yesus ini tidak hanya menjadi miliknya sendiri. Dia harus menyebarluaskan. Maka malam ini, ya, sambil kita mengikuti pengajaran dan renungan ini, saya juga menekan pada komunitas satu keluarga besar LPF, Loving Prayer Family, ya, bahwa kita juga punya satu tugas mulia ini, bersikaplah terbuka kepada Tuhan dengan ikut menyebarkan devosi, ya. Jangan kita mendengar malam ini dan kita simpan menjadi milik kita. Tidak. Kita punya tugas untuk mewartakannya pada orang lain. Yang kedua, Tuhan Yesus mengatakan pada Santa Margareta Maria, jangan takut terhadap suatu apapun di atas dunia. Do not be afraid. Dia katakan begini, jangan takut, aku akan memerintah meskipun ada musuh-musuhku dan semua orang yang akan menentang aku. Jadi, Yesus tahu pasti ada orang yang tidak sepakat, tidak sepaham dengan dia. Ada yang menolak pada zaman dia masih hidup juga. Ya, orang-orang Farisi, para ahli Taurat, kaum Herodian, mereka semua juga adalah orang-orang yang selalu berlawanan dengan Yesus. Dan dia juga melihat bahwa ya kita sebagai pengikut Kristus, pengikutnya, juga tentu akan mengalami penderitaan. Dalam Injil kita mendengar, kita dikirim seperti ke tengah serigala. Dan itu pasti penuh dengan penderitaan. Apakah kita harus menyerah? Tidak. Jangan takut. Do not be afraid. Dan lagi, Tuhan Yesus mengatakan, aku berkehendak agar engkau melayani aku sebagai alat untuk menarik hati kepada kasihku. Jadi dia mau supaya Santa Margareta Maria ini harus menjadi pribadi yang menarik hati orang yang keras untuk dekat dengan hati Yesus yang lemah lembut itu. Dan tentu kalau kita menyadari betul-betul apa yang diungkapkan oleh Tuhan Yesus pada Santa
Margareta tidak hanya untuk dia, tapi untuk kita semua juga. Yang ketiga, ketika eh, Tuhan Yesus mengatakan kepada Santa Margareta Maria, sebuah tempat perlindungan. Dia mengatakan begini, mengapa engkau takut? Karena aku telah memberikan kepadamu tempat perlindungan yang di dalamnya segala sesuatu menjadi mudah. Kalau seperti itu, kenapa kau takut? Nah, ini tidak hanya untuk Santa Margareta, tapi untuk kita juga. Katanya pengikut Kristus, kok masih takut? Jangan takut, ya. Karena karena apa? Karena kita ada di dalam hatinya sendiri, di dalam Yesus sendiri, dan hatinya yang Maha Kudus. Yang keempat, akulah pelindung dan penjaminmu. Tuhan Yesus mengakui dan mengatakan pada Santa Margareta, akulah pelindung, akulah yang menjamin engkau. Maka jangan takut, percayalah kepadaku, karena akulah pelindungmu. Coba kita renungkan, berapa kali kita bisa masuk dalam perkataan yang bagus ini, yang keempat ini ya. Yang ada pada kita justru ketakutan, bersungut-sungut. Nah, itu yang selalu ada. Kenapa? Karena kita kurang percaya. Karena kita kurang percaya pada Kristus sendiri. Tapi di perkataan yang keempat ini sangat luar biasa. Akulah pelindung dan penjaminmu. Yang kelima, aku di sini untuk menolongmu. Ini bukan bahasa politis dari seseorang, aku ada di sini, tidak. Tapi Tuhan Yesus memang eh, mengatakan kepada Santa Margareta Maria yang sakit-sakitan, yang dibenci oleh orang, dan mengatakan, aku ada di sini untuk menolongmu. Wah, ini memang sangat luar biasa juga. Ya. Memang ada salib, tapi ada kemenangan. Kita semua pasti melewati semua 5 perkataan yang diucapkan oleh Tuhan Yesus kepada Santa Margareta Maria ini adalah perkataan yang tidak hanya dialamatkan padanya, tapi untuk kita yang mendengarnya malam ini juga ternyata benar-benar menyentuh kita. Ada juga satu perkataan yang saya tampilkan, ya, perkataan lain yang juga bagi saya mengesankan adalah ketika Tuhan Yesus mengatakan kepada Santa Margareta, saya melihat hati ilahi ini seperti di atas takhta api, lebih cemerlang dari matahari dan transparan atau tembus pandang seperti kristal. Hati itu memiliki luka yang menggemaskan dan dikelilingi oleh oleh mahkota duri yang menandakan tusukan-tusukan yang ditimbulkan oleh dosa-dosa kita kepadanya. Ini juga satu penglihatan yang sangat indah dari Santa Margareta. Melihat hati Yesus seperti ya, dia sedang melihat di atas takhta api. Namun kan ada kelihatannya sangat cemerlang. Ya. Dan inilah yang boleh dikatakan yang juga menjadi bukti yang sangat indah, ya, kedekatan antara Santa Margareta Maria dan Tuhan Yesus. Nah, setelah melihat semuanya ini, apa yang dapat kita pelajari dari Santa Margareta Maria yang hari ini kita kenang atau kita rayakan hari istimewanya ini? Yang pertama, dari semua yang saya ungkapkan dalam pengajaran ini, satu hal yang muncul pertama adalah kesederhanaan hidup dari Santa Margareta Maria. Dia lahir dalam keluarga yang sederhana. Ketika usia 8 tahun, ayahnya meninggal. Pengalaman kesederhanaan itu menjadi bagian dalam kehidupannya. Kita mengingat perkataan Yesus, berbahagialah orang yang miskin, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Kesederhanaan tidak hanya dimiliki oleh Kristus, Tuhan kita. Kesederhanaan tidak hanya menjadi milik dari Santa Margareta Maria, tapi kesederhanaan harus
menjadi kultur kita, habitus kita. Satu contoh ya, Paus Fransiskus ketika dia berbicara, dia mengatakan aspek kesederhanaan begini. Jangan buang-buang makanan. Jangan buang-buang makanan. Ya, kita itu kadang-kadang selalu lupa. Kita buang-buang makanan. Paus Fransiskus mengatakan, janganlah. Banyak orang yang kelaparan loh. Kok kamu buang-buang makanan? Makanya kalau ambil makanan, pakai ukur-ukur. Memang kamu bisa makan, kasih habis. Itu. Inilah kesederhanaan, sebuah edukasi yang bisa kita pelajari dari Santa Margareta Maria. Dan ini menjadi suatu edukasi yang bisa kita berikan pada anak-anak dalam keluarga, cucu-cucu, atau siapapun yang ada di sekitar kita untuk hidup sederhana. Yang kedua, dari orang kudus ini kita belajar untuk menerima dan bertahan dalam penderitaan. Katakan itu sebagai salib. Kita semua itu punya penderitaan-penderitaan tertentu. Tidak ada seorang pun yang mengatakan, aku nggak menderita kok, aku biasa-biasa aja. Setiap orang itu punya salib-salib di dalam kehidupannya. Tuhan Yesus mengatakan, siapa yang mau ikut saya, dia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikuti aku. Salib adalah setiap pengalaman penderitaan kita, dan pengalaman penderitaan itu membuat orang lain menjadi bahagia. Salib Kristus adalah penderitaannya yang membuat kita bahagia karena kita diselamatkan. Salib pribadi kita adalah ketika kita memang menderita, tapi hasilnya adalah orang-orang lain menikmati kebahagiaan. Itu baru salib. Ini berbeda dengan tertawa di atas penderitaan orang. Tapi benar-benar salib kalau saya memang menderita dan orang lain menjadi bahagia. Dan ini dialami sendiri oleh Santa Margareta Maria. Dia mengalami penolakan di dalam biarannya, tapi membuat orang bahagia ketika kesaksian-kesaksiannya itu justru mengubah kehidupan mereka untuk menjadi lebih baik. Yang ketiga, devosi kepada hati kudus Yesus sebagai ungkapan cinta kita. Ini juga menarik, ya. Devosi kepada hati kudus. Ini memanggil kita untuk ya punya sembah bakti kita tertuju pada hati kudus Yesus. Tapi juga sebagai anak-anak Maria, kita juga punya hati tersuci Bunda Maria. Ini juga bisa menjadi devosi yang indah dari pihak kita. Yang keempat, Jumat pertama itu menjadi saat kekudusan kita atau waktu kekudusan kita. Banyak hal yang saya jelaskan malam ini tentang keindahan dari Jumat pertama. Mungkin banyak di antara kita selama ini pokoknya ikut jumper lah. Ya, ikut jumper. Tapi kita tidak mengerti. Itulah kelemahan orang Katolik. Ikut ramai tapi tidak mengerti. Ya. Tapi malam ini dengan penjelasan-penjelasan ini, kiranya membuat kita akhirnya sadar, oh ya, kalau saya ikut jumper, itu artinya seperti ini. Ya. Jadi saya pergi ikut misa jumper, entah di gereja, atau di kantor, atau dimanapun saya ikut misa jumper, saya ikuti dengan sepenuh hati. Karena apa? Karena saya merasakan sebagai waktu kekudusan. Waktu yang membuat saya menjadi kudus. Karena saya mengalami kekudusan Tuhan sendiri. Kemudian, satu lagi adalah kita menjadi rasul hati kudus Yesus masa kini. Tidak hanya Santa Margareta Maria yang menjadi rasul hati kudus Yesus, tapi dengan pengajaran malam hari ini, dengan renungan malam hari ini, membantu kita untuk sekurang-kurangnya bisa menjadi rasul hati kudus Yesus. Maka diharapkan orang-orang LPF atau siapa yang ikut malam ini, kiranya ketika ada jumper, benar-benar menjadi rasul. Kita ikut misa jumper, kita perlu membantu orang-orang lain yang datang untuk misa jumper supaya mengerti. Mereka tidak hanya datang ikut misa, tapi mereka betul-betul mengerti, oh, ternyata jumper itu artinya seperti ini. Nah, itu baru mantap untuk orang-orang LPF. Maka itulah
pentingnya Jumat pertama bagi kehidupan kita. Dan saya sangat berterima kasih, minta maaf cukup panjang, tapi saya yakin bahwa Tuhan eh, memberkati kita dengan memberikan waktu yang panjang untuk eh, semakin dalam mencintainya, dan ya kita mencintai Yesus dalam Sakral Kudus, mencintai hati tersuci Bunda Maria, tapi juga orang kudus kebanggaan kita, Santa Margareta Maria. Dan terima kasih. Terima kasih Pater John Laba atas pengajaran dan permenungan yang sangat mendalam. Kita semua merasa terberkati, Pater, atas renungan yang dibawakan oleh Pater pada malam hari ini.